Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke kawan-kawan semua ya, brother-brotherku semua nih, tetap secangkir kopi dulu ya, harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk price Bitcoin sendiri, dia bermain-main tuh hari ini ya di area 103 sampai di area 104 bro. Terus kalau kita lihat untuk Ethereum ya, dia naik cukup signifikan sekitar 8% bro, dan dalam 7 hari terakhir ya 38%. Gila nggak ya? Token-token berbasis Ethereum gimana nih prospeknya? Oke, mantap ya. Nah, dan kalau kita lihat untuk beberapa altcoin juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan bro. Oke, nah kali ini kita ada sedikit informasi nih buat kalian semua ya para pemegang XRP. Oke, kalau kita lihat untuk XRP sendiri kan kali ini dia berada di kisaran harga 2,4 ya kan. 2,4. Terus kalau kita lihat dari segi persentase kenaikan sekitar 2% hari ini. Dan kalau kita lihat bro dari data sini ya, mana masih loading sih ya. Oke, kita lihat dari datanya ini bro ya, dari market cap naik sekitar 2,28%, sedangkan untuk volume dia turun bro sekitar 10%. Semoga saja volume hari ini bisa naik, begitu pula dengan market capnya ya, mantap jiwa. Nah, jadi di sini bro, standar chart ramal harga SRP itu tembus di area 12,50 dolar. Jadi ada beberapa faktor yang membawa price daripada SRP itu bisa ke area 12,50 dolar bro ya. Oke, coba kita lihat seberapa tinggi atau persentasenya berapa. Ya kurang lebih sekitar 400 sekian persen ya. Hampir di area 500 persenan bro. Oke. Terus di sini kalau kita lihat juga ya, Bank Investasi Global Standard Chart yang memproyeksikan bahwa harga XRP token ya kripto dari Ripple tersebut dapat melonjak hingga 8 pada akhir 2026 ya, mencapai di area 12,50 pada 2028. Oke ya. Jadi perjalanannya cukup panjang sampai tahun 2028, berarti cycle bull run di cycle berikutnya ya kan. Cuman kan kita nggak mulu-mulu ke area situ bro ya, cukup dia membuat all time high baru aja, entah nanti di area 4 dolar atau 5 dolar di tahun ini, itu udah lebih dari cukup ya. Jadi ada beberapa faktor tuh yang bisa membawa SRP itu sampai di area 12,50 dolar. Jadi yang pertama yaitu penyelesaian hukum dengan SEC bro. Ini sangat-sangat penting penyelesaian hukum ini. Jadi Ripple telah menyelesaikan ya penyelesaian hukum selama 5 tahun dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC melalui kesepakatan sebesar 50 juta US dollar. Penyelesaian ini memberikan kejelasan regulasi yang telah lama ditunggu-tunggu oleh investor. Yang kedua adalah potensi persetujuan ETF-nya XRP bro ya. Kalau ETF XRP dalam ETF berjangka itu udah ada, cuman untuk spotnya itu belum ya bro ya. Kita tinggal menunggu aja. Nah, jadi ETF XRP di Amerika Serikat itu dapat menarik arus masuk antara 4 miliar hingga di area 8,3 miliar. Hal ini ya kan dapat mendorong harga SRP naik jauh lebih signifikan lagi. Nah, yang ketiga adalah adopsi dari institusi bro ya, dan tokenisasi. Jadi aset SRP ini digunakan dalam pembayaran lintas batas dan tokenisasi aset dunia nyata yaitu RWA yang semakin menarik minat institusi keuangan tradisional. Ripple juga merencanakan untuk memperluas penggunaan SRP dalam sektor tokenisasi bro. Mantap jiwa ya. Oke bro, kalau kita lihat dari real chartnya SRP kali ini ya, memang dia udah breakout tuh dari trendline atasnya ya. Oke, tapi dia tertahan di area supply bro ya. Oke, jadi SRP itu tertahan di zona sini bro ya, dia cukup tertahan. Oke, di sini dia tertahan nih. Oke, kalau ini terjebol bro untuk SRP, mungkin dia bisa breakout jauh lebih tinggi lagi. Cuman yang perlu kita antisipasi untuk SRP adalah di mana dia akan ada potensi untuk retrace bro ya, untuk retrace. Oke, kita coba turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil, mungkin di area 4 jam ya. Bentar bro, jaringan agak lemot sih. Oke, kalau kita lihat bersama-sama di sini bro ya, coba kita ukur nih seberapa jauh ya semisal XRP itu mau retrace. Oke, jadi kita lihat bro, retrace-nya dia mungkin sampai di kisaran harga berapa. Oke, di sini kita udah dapat area zonanya bro ya, mungkin antara area golden ratio. Kalau golden ratio ya berarti di kisaran harga ini bro. Oke, di area 0,5 atau 0,6. Nah, kemungkinan SRP memiliki potensi untuk
retrace dulu nih sebelum mengalami kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi ya kan. Karena gini, setiap pergerakan pasti akan ada penurunan. Nah, dia kan dari sini bro ya, kita ambil dari sini lah. Oke, dia dari sini. Habis itu dia breakout tuh, kejebol di atas di sini tapi dia tertahan bro ya. Kalau dia tertahan, ada potensi untuk retrace dulu ya, retrace dulu. Oke, seperti ini bro, sampai dia bisa breakout lagi mungkin ke atas gitu ya. Jadi perjalanan untuk SRP tetap ya, nggak semulus apa yang kita bayangkan dia langsung breakout ke atas, enggak. Oke. Jadi makanya di sini kalian perlu yang namanya, mungkin untuk harga saat ini kalian bisa taking profit dulu sekian persen gitu kan. Nanti kalau dia koreksi bro, koreksi semisal sampai di price harga sini ya, kita ambil di swing high-nya di sini sekitar 2,3, kalian bisa masuk kembali. Atau kalian mau menunggu tuh di zona ekstrim, apa ya, bisa dikatakan zona yang cukup harga murah bro, yaitu di kisaran harga sini dia masuk lagi sedikit ya ke area mana trend line-nya gitu bro ya. Jadi dia bisa potensi buat kesini dulu gitu. Nah jadi di sini kalian bisa DCI kembali untuk SRP ya. Oke, terus kita hapus dulu bro. Nah dimana kalau kita lihat ya, untuk SRP sendiri semisal nih sesuai dengan prediksi XRP bakal mengalami kenaikan gitu kan sampai di kisaran harga 12 dolaran gitu ya. Kita ambil dari time frame weekly aja yang jauh lebih gede ya. Oke, jadi kalau memang si XRP itu ya bro ya, kalau weekly kegedean kali ya, kita turunkan ke time frame daily aja. Oke, jadi kalau kita lihat bersama-sama bro, coba kita ambil dari area retrace-nya. Area retrace di mana? Di sini bro ya. Nah, semisal XRP ke harga 12 dolar, itu membutuhkan kenaikan berapa persen gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama dari sini bro ya, kita ukur dari area sinilah ya, paling bawah sini bro ya. Oke, mungkin area retrace sampai sini di area 22 gitu kan, kita ambil. Nah, seberapa persen dia bisa naik bro ya? Seberapa tinggi ke area 12 dolar ini? 12.50 ya bro ya. Nah kita ambil di area 3 dolaran ya, di area 12,3. Itu berarti SRP membutuhkan kenaikan sekitar 460%. Makanya di sini untuk jangka panjangnya ya sampai tahun 2028. Mungkin kalau dia sampai di kisaran harga semisal nih ya, di area 4 dolar atau 5 dolar ya, kita ambil di area 4 dolar. Oke, 4,3 dolar berarti SRP membutuhkan kenaikan kurang lebih 94,60% dari price harga koreksi dia nanti gitu bro ya. Tapi kalau dia mampu naik lagi jauh lebih signifikan dengan price harga saat ini, maka kenaikan daripada XRP sampai ke area 4,3 dolaran itu tidak setinggi persentase ini, mungkin di area 90% ya kan, atau di area 87%-an gitu bro ya. Nah di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya untuk time frame daily ya, area taking profit pertama kita udah kena ya, itu di area sini bro. Lantas taking profit berikutnya di mana? Coba kita ambil dari harga higher high-nya ya bro. Kita ambil dari higher high-nya dari sini aja lah yang enak ya, untuk mencari area taking profitnya. Oke, kita ambil dari sini. Nah untuk saat ini si XRP itu kan tertahan di area zona golden ratio-nya. Nah mungkin bro taking profit berikutnya adalah di area 0,75, yaitu di area 2,6 dolaran sampai di price sini bro ya, berarti dia akan membuat yang namanya ATH baru. Nah ATH baru di area 3,6 bro ya. Semoga saja ya target di area 3,6 bisa terrealisasi di kuartal kedua ini atau paling lambat di kuartal ketiga. Amin bro ya. Oke. Karena ya beberapa native bullish masih tinggi di SRP, seperti persetujuan ETF-nya ya, seperti adopsi di apa ya institusi gitu bro ya, dan penyelesaian kasus antara SEC dengan Ripple itu juga akan membawa native bullish. Apalagi nanti jika Bitcoin bisa menyentuh di area 120 sampai di area mungkin 130 ya kan, itu mungkin harga SRP all time high baru bisa terbentuk gitu bro ya. Untuk saat ini kan Bitcoin dominan sudah mulai ada koreksi, jadi perputaran uang udah mulai masuk ke altcoin bro ya. Tapi nanti kalau Bitcoin dominansi itu breakout kembali ya udah perputaran akan mendominasi ke Bitcoin lagi ya. Untuk saat ini kita pintar-pintar lah untuk manfaatkan momentum. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.